apa fadilah yang kita peroleh apabila kita mengisi hari-hari kita dengan banyak membaca Al-Quran. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang dia baca dari Al-Quran. Setiap huruf dia mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam suatu hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Diriwayatkan di antaranya banyak sekali, di antaranya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi SAW menyebutkan di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Siapa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dari kitabullah Al-Quran, maka dia dapat kebaikan. Dan setiap satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Malah Nabi SAW, kelanjutan hadis ini, la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Lihat, Nabi menyebutkan ini sesudah beliau menyebutkan tentang pahala. Kemudian beliau menyebutkan, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim satu hurufnya, lam satu hurufnya, mim satu hurufnya. Tadi setiap huruf 10 kebaikan. Berarti alif lam mim ada 3 huruf dan berarti ada 30 kebaikan. Keutamaan yang kedua, hadis yang lain ya, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, al-mahiru bil Quran wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yattata'u fihi wa huwa alaihi syak lahu ajran. Siapa orang yang membaca Al-Quran, dia mahir membacanya, ya, dia mahir, dia fasih sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, dia membacanya secara tahsin, benar bacaannya, baik bacaannya, maka Nabi menyebutkan wa huwa ma'as safaratil kiramil bararah, kelak tempat orang ini, kedudukan orang ini nanti bersama dengan malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syak lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, dia belum lancar, berat lidahnya sehingga tidak keluar sebagaimana mestinya kalimat-kalimat, tidak fasih sebagaimana yang lainnya. Apa kata Nabi SAW? Falahu ajran, dia tetap mendapatkan 2 kebaikan. 2 kebaikan apa? Yang pertama, kebaikan karena dia telah membaca Al-Quran. Yang kedua, kebaikan karena dia telah berusaha mengeluarkan huruf-huruf dari Al-Quran sekalipun dia belum bisa mengucapkannya secara benar. Terakhir, keutamaan yang ketiga, kita ambilkan hadis berikutnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Nabi SAW menyebutkan, inna allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat sebagian kaum dengan sebab Al-Quran, dan Allah menghinakan sebagian kaum dengan sebab Al-Quran. Jadi Allah mengangkat sebagian orang dengan sebab Al-Quran. Siapa yang Allah angkat dengan Al-Quran? Orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang punya perhatian terhadap Al-Quran, orang yang punya waktu terhadap Al-Quran, orang yang punya ilmu tentang Al-Quran, orang yang mengamalkan Quran. Inilah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Tapi ada pula orang yang dilecehkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Siapa mereka?
orang yang tidak ada waktu untuk Al-Quran, orang yang selalu sibuk kalau sudah untuk Al-Quran, orang yang mengabaikan Al-Quran, orang yang tidak punya perhatian terhadap Al-Quran, orang yang jahil dengan Al-Quran dan tidak mau belajar dengan Al-Quran.